Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun, beraya kabar priangan semua. Kembali saya menyapa Anda hadir dalam channel YouTube Kabar Priangan untuk menyajikan isu-isu informasi menarik yang terjadi di wilayah Priangan Timur ini. Untuk kami tampilkan nanti dalam platform digital kami di channel YouTube Kabar Priangan. Nah, beraya kabar priangan semua, saya ingin sampaikan satu persoalan menarik ini di kawasan Priangan Timur ini terkait dengan dalam waktu dekat nih Bendungan Leuwi Keris ya. Beraya Priangan tahu ya semua ya, Bendungan Leuwi Keris yang ada di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya di kawasan timur dengan Kabupaten Ciamis sebentar lagi akan segera digenangi. Ini beraya kabar priangan harus tahu nih dampak-dampaknya seperti apa, manfaatnya seperti apa, dampaknya seperti apa. Ini ada dampak sementara, ada dampak permanen. Saya ini ingin sampaikan terkait dengan rencana penggenangan Bendungan Leuwi Keris yang katanya akan mulai dilaksanakan besok tanggal 15 Agustus 2024. Lamanya penggenangan berapa lama? Nah, menurut keterangan dari BPPS katanya penggenangan Bendungan Leuwi Keris tersebut diperkirakan mencapai waktu 55 hari ya, 55 hari atau 2 bulan kurang ya. Terbayang nggak selama penggenangan tersebut aliran air dari bendungan ke hilir otomatis akan terhenti. Betul atau enggak? Betul ya. Nah, aliran air dari bendungan ke arah hilir otomatis akan terhenti karena air akan tertahan untuk mengisi Bendungan Leuwi Keris. Nah, ini persoalannya, bahwa masyarakat Kota Banjar yang ada di hilir bendungan yang selama ini tergantung pada keberadaan Sungai Citanduy itu otomatis akan terdampak. Satu hal yang wajar dan logis. Dampaknya apa? Nah, pertama, ini yang kemarin disampaikan oleh masyarakat dan disampaikan kepada pihak BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy. Satu, masyarakat khawatir irigasi terancam tidak terairi. Otomatis ini akan berpengaruh pada sektor pertanian. Para petani di Kota Banjar cemas kalau esok lusa irigasinya tidak terairi, maka pertaniannya terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tidak adanya aliran air di Sungai Citanduy juga mengancam bahan baku air di PDAM Kota Banjar. Sebuah dampak yang logis kan. Jadi dua persoalan itu, pertama irigasi, yang kedua suplai untuk bahan baku PDAM. Apa yang akan terjadi seandainya selama 55 hari tersebut PDAM tidak memiliki bahan baku air untuk diolah menjadi air bersih untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat Kota Banjar? Ini khawatiran yang harus direspon, harus disikapi, diantisipasi secara serius karena dampaknya ini menyangkut masyarakat luas, khususnya di Kota Banjar. Belum lagi nanti kepada masyarakat di hilir lebih jauh lagi hingga ke wilayah selatan. Ini hanya satu persoalan di wilayah Kota Banjar. Nah, persoalan tersebut tentu saja tidak dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu kemarin ya kita apresiasi bahwa pihak BBWS Citanduy kemarin sudah melakukan rapat kerja dengan pemerintah Kota Banjar dengan menghadirkan para kepala OPD, dengan menghadirkan unsur kepolisian, menghadirkan para camat di Kota Banjar untuk membahas persoalan ini. Bahkan menurut Kepala Bapeda Kota Banjar bahwa dengan terhentinya aliran air untuk sementara, aliran air Citanduy tersebut
ini menggugah untuk aktifnya kembali Komisi Irigasi di Kota Banjar. Ya, ada Komisi Irigasi, ternyata kita baru tahu di Kota Banjar ada Komisi Irigasi, dan ini diharapkan Komisi Irigasi ini sekaranglah saatnya untuk menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan kinerjanya bagaimana mengatasi persoalan ini. Lalu yang kedua, bahwa pihak BBWS menjanjikan bahwa untuk bahan baku Perumdam Tirta Anom Kota Banjar itu kan harus perlu disuplai. Pihak BBWS Citanduy menjanjikan akan melakukan pompanisasi air sungai dari bendungan untuk menyuplai bahan baku air Perumdam Tirta Anom tersebut. Katanya besarannya mencapai 250 liter per detik untuk suplai bahan baku air PDAM Kota Banjar tersebut. Lalu untuk irigasi, nah ini pihak BBWS mengatakan bahwa irigasi yang ada di bendungan yang ada di Loboku itu sebetulnya bisa tersuplai juga, bukan hanya dari aliran air Citanduy tapi juga dari aliran Sungai Cimuntur. Katanya cukup untuk menyuplai air irigasi tersebut. Dan juga bahkan menurut Ketua Komisi Irigasi, bukan hanya dari Cimuntur, Pak Haji Andi ya, Ketua Komisi Irigasi Kota Banjar, bukan hanya Sungai Cimuntur, Sungai Cijolang pun katanya bisa mengairi irigasi tersebut. Jadi satu persoalan mungkin sudah diprediksikan akan teratasi, walaupun kenyataannya ke depan akan seperti apa, akan sesuai harapan APD kita tidak tahu. Termasuk juga yang kedua tadi persoalan bahan baku PDAM, air PDAM, apakah ke depan suplai air atau pompanisasi dari bendungan Lewi Keris ke penampungan bahan baku air PDAM tersebut akan lancar atau tidak. Seandainya terjadi hal-hal di luar prediksi, apa yang akan terjadi? Mungkin distribusi air bersih ke masyarakat terganggu, mungkin pasokan air untuk irigasi di kawasan Kota Banjar terganggu, semua serba mungkin untuk terjadi. Oleh karena itu, tentu saja kita berharap bahwa pihak BBWS Citanduy juga memikirkan atau menyiapkan opsi-opsi lain untuk mengatasi persoalan seandainya opsi tadi tidak berjalan, sehingga menjamin keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat di Kota Banjar itu tetap berjalan dengan baik. Irigasi tetap terpenuhi, distribusi air bersih kepada masyarakat tetap terpenuhi. Jangan sampai keberadaan bendungan Lewi Keris ini nanti malah memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat yang ada di hilir bendungan. Sudahlah masyarakat Kota Banjar selama ini kemarin merasa terancam seandainya bendungan tersebut jebol ya. Sekarang ada lagi dampak yang ditimbulkan oleh penggenangan bendungan, istilahnya impounding bendungan ya, yang waktunya mudah-mudahan lebih bisa berkurang dari 55 hari. Itu kan hanya prediksi untuk menggenangi bendungan Lewi Keris. Sekedar pengetahuan sedikit bahwa bendungan Lewi Keris yang ada di Desa Ancol, Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, atau berbatasan dengan Desa Handap Herang di Kabupaten Ciamis ini, struktur bendungan berbeda dengan bendungan Jati Gede misalkan atau Saguling, karena bendungan Lewi Keris ini murni membendung sungai sehingga permukaan sungai menjadi meningkat, menjadi tinggi. Berbeda dengan bendungan Jati Gede di Sumedang yang mengairi kawasan sehingga membentuk sebuah situ, danau. Jadi kalau bendungan Lewi Keris itu membendung sungai sehingga permukaannya sungai menjadi tinggi, dampaknya permukaan sungai hingga ke hulu, hingga ke belakang, itu kawasan-kawasan di belakang bendungan atau di kawasan ke arah hulu itu akan permukaan sungainya akan meningkat. Konon katanya
peningkatan permukaan sungai, bahkan sampai terjadi sampai ke wilayah Indihiyang di kota Tasikmalaya. Kita tidak tahu apakah nanti itu betul terjadi atau tidak. Bendungan Lewi Keris ini semacam dengan bendungan Asahan. Jadi bendungan yang memang betul-betul membendung sungai. Ya. Itu saja informasi terkait dengan rencana penggenangan bendungan Lewi Keris di Kabupaten Tasikmalaya. Nanti di lain waktu saya jelaskan juga tentang manfaat, dampak-dampak ekonomi pariwisata dari keberadaan bendungan Lewi Keris di Kabupaten Tasikmalaya tersebut. Katanya sebentar lagi setelah penggenangan juga nanti mungkin tidak lama pasti akan menuju ke arah peresmian. Dimulainya secara resmi bendungan tersebut beroperasi. Walaupun nanti masih ada tahapan berikutnya, pembentukan atau pembangunan konstruksi untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Demikian informasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.